Romo Gali, terima kasih. Romo Gali udah bersedia untuk membawakan pendalaman iman ini kepada umat KKIOC dan termasuk juga yang di LA dan juga di San Diego ya. Terima kasih. Malam hari ini kita cukup banyak yang join. Temanya pada malam hari ini adalah doa Bapa Kami yang akan dibawakan oleh Romo Gali. Kita buka Hengki mungkin dengan lagu dulu ya. Hengki, silakan Hengki. Oke, terima kasih Jo. Selamat malam semuanya, selamat pagi untuk Romo Gali, selamat malam semuanya yang ada di LA, San Diego, dan juga Aussie. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja? Ya, saya minta lambaikan tangan kalau Anda merasa diberkati Tuhan. Tolong lambaikan tangan dan berikan senyum yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di layar. Haleluya, mari kita mau nyatakan bahwa Tuhan kau sungguh baik, Allah itu baik bagi kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Sama-sama dimulai. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Amin saudara. Yesus kita sungguh luar biasa. Amin. Dia sungguh baik. Dia menyediakan yang kita perlukan. Seperti tadi Romo bilang, Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nyanyikan sekali lagi dari atas. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari katakan bersama saya. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi sama-sama. Yesusku luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Silakan Om Lepi untuk memimpin doa pembukaan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa yang penuh, kami begitu bersyukur
Dan di waktu kami di sini malam hari dan di belahan dunia lain pagi hari, kami syukur karena Tuhan mengutus putramu Romo Gali yang akan mengisi waktu malam ini dengan kata-kata yang dia ambil dari perkataanmu dalam Injil, agar kau berikan dia wisdom untuk bisa mengeluarkan arti yang akan diucapkan, agar bagi kami menjadi pengetahuan dan bekal dari perkataanmu untuk mengisi hati kami yang selalu rindu akan perkataanmu. Berkatilah Romo Gali, apa yang keluar dari kata-katanya itu tidak bukan berasal dari kata dari mulutnya, itu berasal darimu ya Tuhan. Terima kasih kami minta doa ini karena putramu yang tunggal yang sungguh ajaib itu. Amin. Bapa dan Putra. Baik, sebelum kita masuk dalam firman yang akan dibawakan Romo Gali, kita nyanyikan satu buah lagu yang saya percaya Anda sudah mengenalnya. Lagu ini boleh memberkati saya dan saya percaya juga akan memberkati kita semua. Kita mau mengatakan, Bapa, Engkau adalah Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah Kau berikan pada kami, Tuhan. Kasih yang sempurna telah Ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapaku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapaku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau adalah Bapa kami yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapaku, Bapa yang kekal. Tak
Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Romo Gali. Terima kasih Hengki. Silakan Romo Gali. Terima kasih Hengki dan teman-teman semuanya. Lagunya Hengki itu menjadi salah satu doa awal kita karena kita akan bahas tentang doa Bapa kami. Ya, jadi saya senang sekali bersama Anda semuanya. Selamat malam semuanya waktu di Amerika, di San Diego, di Los Angeles maupun di Orange County. Sesi saya ini adalah sesi terakhir dari 4 kali sesi pertemuan bersama kami, para frater S2 dan saya sendiri sebagai pendampingnya dalam pendalaman tentang 10 perintah Allah dan doa Bapa kami. Tadi yang sudah disampaikan oleh lagu tentang Bapa yang kekal itu mengacu pada doa Bapa kami. Bapak Ibu semuanya, ternyata doa Bapa kami itu adalah doa Yesus yang paling sempurna. Tidak ada doa yang lebih sempurna daripada ini, yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Karena di dalamnya kita bisa tidak hanya untuk meminta, tetapi doa itu membentuk perasaan dan kerinduan kita kepada Tuhan. Itu kata Thomas Aquinas. Suatu saat Thomas Aquinas itu salah seorang santo besar kita ditanya, bagimu doa Bapa kami itu apa? Lalu dia menjawab begini, doa itu adalah doa yang paling sempurna bagi doa Kristen. Karena kita tidak hanya meminta, tetapi di situ membentuk seluruh kerinduan dan perasaan kita kepada Tuhan. Itu kata-kata Santo Thomas Aquinas. Terlebih bagi Thomas Aquinas, doa ini bukan hanya doa pribadi, tetapi doa seluruh gereja. Kita sangat mengenal sejak kita kecil. Ya, jadi Bapak Ibu pasti kalau ditanya kapan kenal doa Bapa kami, ya sudah lama sekali sejak kita SD. Sejak kita di kindergarten mungkin ya. Saya mengenal doa Bapa kami mungkin sudah diajari sejak saya di rumah oleh orang tua saya. Sebelum sekolah pun mungkin saya sudah tahu karena rumah saya di samping gereja sehingga selalu mendengar orang berdoa di gereja. Terlebih saudara-saudara, doa ini diberikan oleh Yesus sendiri kepada para muridnya. Ketika para murid bertanya kepadanya, Tuhan ajarilah kami berdoa. Kemudian para murid itu diajari oleh Yesus tentang doa yang dia sendiri. Bahan yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya malam hari ini adalah bagian dari kuliah saya untuk mahasiswa tingkat 2 semester 4. Jadi saya samakan saja Bapak Ibu semuanya ini, kalau teman-teman di Fakultas Jogja ini belajar ini untuk 1 semester, Anda hanya belajar 1,5 jam gitu ya. Jadi saya anggap ini lalu bisa semuanya gitu ya. Kita ujian. Ya, jadi ini bagian ini yang disebut dalam kuliah kami semester ini, ya Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas,
salah satu bagiannya adalah doa Bapa kami. Nah, ini bagian dari pelajaran kita untuk para frater. Semoga Anda semuanya bisa menikmati kuliah kita pada hari ini, termasuk tidak hanya kuliah sebenarnya, pendalaman iman, tetapi juga pendalaman spiritual. Bapak Ibu, kalau kita lihat doa Bapa kami itu sebenarnya hanya muncul di 2 Injil, yaitu sebelah screen kita sebelah kanan, atau kalau Bapak Ibu sebelah kiri itu adalah Injil Matius, sebelah sampingnya adalah Injil Lukas. Kira-kira kalau Anda membaca, Injil mana yang lebih lengkap mendoakan Bapa kami nih? Saya tanya kepada siapa nih? Kepada Hengki. Hengki masih melihat. Kira-kira Heng, kalau kamu lihat Injil mana antara Matius dan Lukas yang mendoakan Bapa kami lebih lengkap? Kayaknya yang Matius mau. Ya, betul, Matius. Kenapa kamu mengatakan Matius? Karena apa? Tulisannya kecil mau. Tulisannya kecil itu takutnya tricky itu. Jadi saya pilih yang itu. Tapi betul sih, dari teks yang kita lihat di depan layar semuanya, kalau kita diminta membandingkan mana yang lebih lengkap antara Lukas dan Matius tentang doa Bapa kami, Matius menuliskan Injilnya lebih lengkap daripada Injil Lukas. Mengapa begitu? Kita mengandaikan bahwa Matius itu ditulis kemudian setelah Lukas. Mungkin saja Matius melihat Lukas, kemudian dia meredaksi atau menambahi, gitu ya. Jadi ini tambahan-tambahan yang dilengkapi kemudian. Lalu keduanya digabungkan menjadi doa yang kita kenal sekarang ini. Kalau kita lihat sebentar, mari kita baca sebentar doa untuk dalam Lukas. Tante Mary bisa membacakan yang Lukas? Unmute dulu, oke. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, Lukas. Dalam Lukas hanya ada sekitar 3 ayat. Ya, jadi hanya 3 ayat. Maka mari kita minta kepada Pak Tikno untuk mendoakan, untuk membacakan yang Matius yang lebih banyak nih. Matius ada 4 ayat sepertinya. Oke, Romo. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih. Ini di bab 6. Di Indonesia seringkali teks ini menjadi perdebatan bagi orang Muslim untuk menyalahkan orang Katolik. Lalu atau itu lihat bahwa saudara, teks kitab sucimu kok beda, kenapa begitu? Kitab suci kita berbeda antara Lukas dan Matius. Kadang-kadang begitu bertanyanya. Atau di kelas saya ketika saya mengajar ini, beberapa frater bertanya, "Loh Romo, kok teks kita itu tidak konsisten antara Matius dan Lukas? Kok bisa? Kenapa ini?" Lalu jawabannya adalah bahwa Matius mengembangkan dari teks Lukas. Jadi Lukas itu lebih, kemudian Matius ada, dikembangkan teksnya dan dilengkapi, gitu ya. Itu jawabannya begitu di dalam sejarah penulisannya. Di dalam sejarah penulisannya, kalau nanti Bapak Ibu ditanya kenapa teksnya Lukas itu lebih sedikit daripada teksnya Matius, karena di dalam sejarah penulisan Injil ini Matius melengkapi teks-teks yang tidak ada di dalam Lukas dengan mencari dari sumber-sumber yang ada sebelumnya, sehingga kata-kata dalam kitab sucinya itu menjadi lengkap seperti yang ini. Ya.
Dalam bahasa Indonesia kata dikuduskan lalu menjadi Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah, begitu ya, dimuliakanlah. Sebenarnya artinya sama karena dalam bahasa Yunaninya sama ya, ora, dimuliakan gitu ya, memuliakan, menguduskan. Saya kira sama dalam bahasa Indonesianya, lalu dipilih kata dimuliakanlah namamu dalam bahasa kita. Pemilihan kata dari bahasa Yunaninya dikuduskan dan dimuliakan itu sama dari terjemahan Indonesianya. Ini sebagai awal saja, saudara-saudara tahu bahwa di dalam teks Injil kita, Matius itu lebih lengkap pada Injil Lukas soal doa Bapa kami untuk menambah pengetahuan kita dan tahu bagaimana perbedaan antara Injil Lukas dan Injil Matius di dalam penulisannya tentang doa Bapa kami. Nah, sekarang teman-teman, sejak kapan ya Bapa itu disebut, Allah itu disebut Bapa, sejak kapan? Saya berhari-hari ini ketika menyiapkan bahan untuk Anda ini, saya menemukan bahwa baru dalam perjanjian baru Allah itu disebut Bapa. Konteksnya diajarkan Yesus pada murid-muridnya, dikatakan di dalam Injil demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ini si Lukas sudah menyebut Allah sebagai Bapa. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada dua kata Bapa di situ. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Nah, ini pengantar dari Injil Lukas untuk masuk pada doa Bapa kami. Saya mengajak Anda untuk bertanya, dari mana kata Bapa itu muncul? Sejak kapan kata Bapa itu muncul? Sejauh saya tahu dan saya teliti di dalam Perjanjian Lama, kata Bapa itu tidak muncul dalam Perjanjian Lama. Kata Bapa itu baru muncul di dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru. Jadi dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan demikian. Allah sebagai Bapa tidak pernah diwahyukan pada siapapun selain Yesus. Ya. Jadi Allah sebagai Bapa tidak pernah. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, semoga Anda ingat ketika Musa dipilih oleh Allah di Gunung Sinai, lalu kan Musa tanya tuh kepada Tuhan, Tuhan, kalau si Fir'aun nanti tanya, siapakah yang mengutus aku? Lalu Tuhan menjawab, siapa namanya? Ya, lalu Bapak Ibu ingat enggak, siapakah namanya Allah ketika ditanya, siapa namamu? Ditanya oleh Musa, namanya adalah yaitu Yahweh. Ya, Yahweh, namanya Yahweh, bukan Bapa. Katakan kepada si Firaun itu, aku adalah aku, gitu ya. Jadi waktu itu nama Bapa itu belum dikenal dalam Perjanjian Lama, belum dikenal sama sekali. Baru kemudian dalam perjalanan berikutnya nama Bapa itu muncul dalam teks yang kita baca dalam Injil pagi hari tadi di seminari. Kalau Bapak Ibu besok pagi ikut misa harian, itu hari raya Maria, Bunda Maria tak bernoda, dirayakan setelah hari raya Hati Kudus Yesus hari Sabtu, seminggu kemudian Hati Maria yang tak bernoda, maka bacaan hari ini, tadi pagi saya misa bersama para frater di seminari ini, bacaannya itu ini yang dibacakan, tentang Hati Maria dari Injil Lukas, bab 2. Pak Gandhi bisa membacakan Injil Lukasnya di layar ini. Dia Pak Andi. Andi, Anda. Yesus menyebut dia sebagai Bapa. Sudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah kaum ulama, ini kurang kelihatan ya. Ini nggak kelihatan ya, kurang kecil. Ya. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak,
mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Ya, terima kasih Pak Andi. Kata-kata di sini di dalam Injil Lukas ini kita melihat, jadi ini sudah 2-3 hari orang tua Yesus itu mencari Yesus. Bapak Ibu bayangkanlah begini, Bait Allah waktu Yesus hidup itu besarnya 440 meter kali 390 meter. 440 kali 390. Bayangkan lapangan sepak bola itu, lapangan sepak bola nih, besarnya adalah 110 kali 90. Jadi Bait Allah itu besarnya 3 kali lapangan sepak bola. Bisa sekitar 1 juta orang masuk bersama-sama kalau berdiri di Bait Allah. Ya, jadi banyak ruangannya. Maka bayangkan orang tuanya Yesus itu 3 hari cari-cari nggak ketemu. Karena waktu itu hari raya Paskah dan semua orang Yahudi datang ke Yerusalem. Mereka bingung. Kemana sih anakku ini nggak pulang-pulang? Lalu dicari di dalam Bait Allah sampai 3 hari. Lalu ketika ketemu, ibunya dengan cemas bertanya, Nak, aku, bapamu dan aku mencari. Kira-kira Bapak Ibu, bapamu itu siapa? Kata kalau di sini, bapamu itu bapak yang mana nih? Bapaknya Yosef kan berarti ya, bapamu Pak Yosef ini dan aku tuh 3 hari cari kamu, kok kamu itu malah pergi nggak ngomong-ngomong. Terus Yesusnya bilang, aduh mah sorry, aku tak matikan, nggak ada sinyal di Bait Allah gitu ya. Jadi kalau coba WA kan mudah ya, di mana kamu gitu ya. Waktu itu nggak ada WA, jadi ya susah nyari Yesus di mana. Mau diumumkan gimana, belum ada toa gitu ya, belum ada sound systemnya. Lalu dia mencari ke sana kemari. Tetapi jawabannya menarik sekali, mari kita lihat. Mengapa kamu mencari aku? Ya, ini jawaban Yesus itu kayaknya menjengkelkan orang tuanya. Bayangkan Bapak Ibu nyari anak, anaknya bilang, apa sih mami cari gue gitu ya. Menyakitkan betul jawabannya kan. Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ini Bapak yang mana gitu kan? Kok Bapakku? Ini Bapak siapa? Gitu kan? Ini kata-kata Bapak pertama yang muncul di dalam Injil Lukas bab 2. Jadi Yesus itu ketika dia berumur 12 tahun sudah menerima pemahaman bahwa Allah itu menjadi Bapaknya. Bukan Bapak Yosef yang dia maksudkan, tetapi Bapa di surga. Itu sejak dia berumur 12 tahun sudah bisa memahami Allah itu sebagai Bapa. Ya. Lalu kalimat berikutnya mereka tidak paham, Bapak Ibunya nih anak ini ngomong apa sih gitu ya. Nah, sampai mereka bahkan Maria menyimpan itu di dalam hati dan dibawa pulang. Nah, Maria yang menyimpan hati itu dirayakan besok pagi di dalam Ekaristi tentang Hari Raya Hati Maria. Ya, jadi kata Bapa muncul pertama kali dalam Lukas di bab 2 ini, saudara-saudara, yang sebelumnya tidak pernah muncul sama sekali. Lalu dari mana kok Yesus bisa menyebut Allah itu sebagai Bapa? Saya kira dari kedekatan dia dengan Bapa. Kalau kita pernah tahu ketika si Thomas bertanya, Bapa, Yesus tunjukkanlah Bapa kepadaku. Lalu Yesus berkata apa? Siapa melihat aku, melihat Bapa. Kan? Siapa melihat aku, melihat Bapa. Artinya, di dalam diri Yesus itu, Bapa itu terlihat penuh, luar biasa. Saya tanya pada si Hengki, Heng, apakah aku kalau melihat wajahmu itu melihat Bapa? Iya, bisa juga. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kan? Banyak enggaknya, banyak enggaknya. Ya, semoga banyak iyanya. Tapi kadang-kadang ketika Hengki itu baik hidupnya, karena dia sudah dibaptis, anak Allah, pasti kita melihat Bapa. Tapi seringkali juga tidak melihat Bapa, melihat yang lain, melihat setan atau melihat siapa ketika kita berbuat jahat. Tetapi Yesus mengatakan, siapa melihat aku, pasti melihat Bapa. Ya. Siapa melihat aku, pasti melihat Bapa. Artinya apa? Bahwa di dalam diri Yesus itu ada kepenuhan Bapa. Bapaknya penuh, sungguh-sungguh penuh. Tidak ada yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan Yesus, arti kata Bapa di situ. Kepenuhan relasi yang utuh gitu ya. Keutuhan relasi. Kayak Bapak Ibu yang sudah nikah lama, bertahun-tahun, lebih dari 50 tahun, inseparable gitu ya. Tidak bisa dipisahkan gitu lah.
Yesus dengan Bapa itu seperti itu. Semoga Anda lalu bisa memahami dari mana muncul kata Bapa kalau kita berdoa, Bapa kami. Dari mana yang muncul kata Bapa ini? Ternyata dari Yesus di dalam Lukas bab 2 yang mengatakan, bukankah aku harus di rumah Bapakku? Sejak kecilnya dia sudah memahami Allah itu sebagai Bapa dia. Dan ini tidak ditemukan di dalam para nabi. Para nabi tidak pernah mengatakan Yesus Allah itu Bapanya. Biasanya para nabi dalam perjanjian lama mengatakan Allah itu maha kuasa, Allah itu maha rahim, gitu kan? Allah itu maha pengampun. Tapi bagi Yesus, siapakah Bapa? Siapakah Allah? Bagi Yesus itu Bapakku. Ya, punya relasi yang sangat dekat, sangat luar biasa, mendalam relasinya dengan Bapanya. Nah, ini asal muasal kata Bapa di dalam teks Injil dari Lukas bab 2 yang sudah kita baca dalam pertemuan Maria dan Bapak Yosef yang menemukan Yesus di bait Allah. Kita keluar dari kata Bapa kami yang ada di surga. Lalu muncul kata berikutnya. Jadi Bapak Ibu dalam kelas kita, kelasnya ngomong kelas karena biasanya kalau saya ngajar langsung di kelas kita gitu. Padahal ini anggap aja ini kelas lah, udah nggak apa-apa ya, kelas rohani. Datanglah, kata-kata berikutnya dalam doa, datanglah kerajaanmu. Maka setelah kata Bapa kita akan membahas kata kerajaanmu. Ya, apa arti kerajaan di sini? Kerajaan Allah di dalam Injil. Apa maksudnya? Mari kita lihat bersama-sama. Saudara-saudari, ini saya bekerja keras untuk mengartikan dari mana kata raja itu muncul. Saya tadi malam menghitung nih. OT itu Old Testament. Di dalam perjanjian lama, kata raja itu muncul 3.514 kali. Kata raja. Kalau Anda tidak percaya, nanti malam dihitung sendiri ya. Percaya aja deh pada saya ya. Karena saya udah ngitung. Enggak, saya tidak ngitung Bapak Ibu. Karena di dalam software aplikasi kitab suci, kita bisa menulis kata raja. Berapa kali muncul, lalu softwarenya kitab suci itu menghitungkan kepada kita. Oh, kata raja muncul segini banyaknya. Jadi jangan percaya kalau saya menghitung tadi malam. Ya. Tetapi bahwa kata raja itu muncul 3.500 kali. Bahasanya Ibrani dari raja adalah Melek. Ya. Abimelek, gitu ya, pernah dengar semoga ya. Melek itu artinya raja. Melek, raja yang bernama Abimelek. Dalam perjanjian lama, kata raja itu menunjuk bahwa Allah meraja dalam hidup manusia dan diwujudkan dalam perjanjian dengan umatnya. Jadi ini dalam perjanjian lama, sebenarnya kerajaan Allah itu dalam perjanjian lama diartikan Allah yang meraja tetapi secara sungguh-sungguh kayak Raja Jogja gini. Jadi Allah itu meraja seperti Raja Jogja. Mari kita lihat perbandingannya ini teman-teman semuanya ya. Kalau Anda lihat. Ini perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan Abraham, Allah dengan Musa, Allah dengan para imam, Allah dengan di dalam Deuteronomi, Allah dengan Daud. Tanda silang berarti ada di situ. Ketika Allah berjanji dengan Abraham, janjinya apa saja? Kamu akan kuberi bangsa, ada di situ. Kuberi keturunan, ada di situ. Kamu akan kuberi tanah, ada di situ. Dan akhirnya kamu akan kuberi yang terakhir, yang penting kerajaan. Jadi dalam perjanjian lama tuh kalau orang ngomong kerajaan Allah itu artinya kerajaannya nyata, bisa dipegang, tangible gitu ya, tangible, orang Amerika mengatakan is tangible, bisa dirasakan, bisa dipegang gitu, tangible, nyata. Kalau orang Jogja ditanya, mana kerajaannya di Jogja? Jelas orang ke Jogja bisa lihat kerajaannya di Malioboro. Ya, ada rajanya namanya Sultan. Punya keturunan, anaknya 4 cewek semua. Punya tanah. Sepanjang jalan di Malioboro itu tanahnya milik keraton. Ya. Kalau Bapak Ibu ke Jogja, Bapak Ibu ke pantai, dari bibir pantai menuju daratan 2 meter itu milik namanya Sultan Ground. Tanah milik Sultan Jogja semuanya. Nggak boleh ada orang punya, karena milik dia. Kok bisa, Romo? Itu perjanjiannya Jogja Istimewa. Jelas. Maka perjanjian lama sangat jelas. Kerajaanmu yang mana? Ya yang ada tanahnya. Tanahnya mana? Tanah Israel. Bangsanya siapa? Bangsa Israel.
Berkatnya mana? Berkatnya Abraham. Kerajaannya siapa? Kerajaan Daud. Jelas sekali bagi orang Israel. Sangat jelas. Bagi kami orang di Yogyakarta juga sangat jelas kalau ditanya, mana kerajaanmu? Itu di Yogyakarta ada kerajaan. Ya, sangat jelas rajanya Sultan Hamengkubuwono, ya, sangat jelas. Dari data yang saya sampaikan kepada teman-teman ini, maka perjanjian yang paling lengkap itu adalah perjanjian Abraham dengan perjanjian Daud. Itu paling jelas. Ya, Allah berjanji kepada Daud untuk memberi bangsa yang besar, bangsa Israel. Memberi keturunan sebanyak-banyaknya. Memberi tanah yang berlimpah untuk 12 suku. Memberi berkat, siapa yang juga akan diberkati. Dan memberi kerajaan. Sangat jelas. Kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Apakah itu kerajaan yang sangat jelas seperti perjanjian lama? Ternyata beda. Karena apa? Karena dalam perjanjian baru, kerajaan yang Allah janjikan kepada Abraham dan kepada Daud hilang, kalah oleh orang-orang Roma. Kerajaannya hilang, saudara-saudari semuanya. Maka di dalam perjanjian baru, nanti ya, ini saya menyebutkan bentuk perjanjian Allah dengan Abraham. Bangsa, aku akan membuat kamu bangsa yang besar dalam Kejadian. Keturunan, sebanyak bintang di langit, begitulah keturunanmu. Banyak sekali nih. Makanya orang Yahudi itu tidak punya KB. Pokoknya anaknya banyak gitu ya. Anaknya sebanyak-banyaknya. Tanah, kepada keturunanmu aku akan beri tanah ini, tanah yang subur. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, itu kan tandus sekali. Tapi ada satu bagian di daerah Israel, di daerah Galilea, itu tanahnya subur sekali. Masa pohon pelem itu ya, mangga itu ada di situ. Mangga, apalagi ya. Saya itu terheran-heran. Ini orang Israel kok bisa menanam pohon seperti di daerah tropis. Buah-buahan jeruk, mangga, jeruk, nanas. Bahkan saya lihat kok sampai-sampainya bisa membuat nanas di sini. Jadi mereka tuh kayak membuat apa ya namanya? Dikurungi gitu kayak kalau di California banyak itu. Apa itu Greenhouse. namanya? Betul, greenhouse. Tapi kalau di California kan kecil, di seluruh godenya bukan main greenhouse, besar sekali. Lalu saya tanya sama si tour guide-nya, kok bisa sih ini tempatmu ini tandus begitu? Punya tanaman tropical banyak sekali, jawabannya enteng saja sambil sombong. Ini kan tanah yang terberkati, pastor, dia bilang kayak gitu. Oh iya, betul juga salah gitu ya. Jadi luar biasa nih, luar biasa berkatnya itu bagi mereka. Sampai hari ini mereka memiliki buah-buahan yang berlimpah kayak tropis. Kerajaan, keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Jadi ini gambaran kerajaan dalam perjanjian lama. Yang sangat berbeda nanti ketika Yesus mewartakan kerajaan hadir itu lain dengan yang dibayangkan di dalam perjanjian lama. Semoga Anda bisa memahami perbedaan gambaran kerajaan Allah di dalam perjanjian lama dan sebentar lagi kita masuk kerajaan Allah di dalam perjanjian baru. Ya, ini perbedaannya begitu sebentar lagi. Perjanjian dengan Daud juga sama teman-teman. Jadi kalau dengan Daud, ketika Daud diberi janji oleh Allah, kamu akan memerintah umatku Israel. Terkenal teksnya dalam 2 Samuel yang sampai sekarang dipegang teguh oleh orang Yahudi. Keturunan, aku akan membangkitkan keturunan bagimu yang tidak akan berkesudahan. Terus-menerus ada. Tanah, aku akan menunjukkan tempat bagi umatku Israel tanah. Berkat, seakan menyebut yang terberkati. Kerajaan, kerajaanmu akan. Ini perjanjian Allah dengan Daud tentang kerajaan Allah itu nyata-nyata berbentuk kerajaan sungguh. Seperti di Inggris, seperti di Jawa, di Yogyakarta ini. Tetapi dalam berikutnya, ketika kerajaan Daud itu runtuh, hancur begitu kan, Bapak Ibu semoga dalam ingat bahwa kerajaannya si Daud dan kerajaan anaknya Salomo itu hancur. Dihancurkan oleh orang Babylon dan orang Roma. Lalu muncul pemikiran, loh, kapan Allah itu akan memberikan kerajaannya, kok sekarang dihancurkan gitu ya. Lalu muncul dalam kitab Nabi Yesaya kebanyakan, Yesaya bab 52 dan 61, Yesaya menyadari bahwa kerajaan Allah itu nanti muncul di masa depan akan ada seorang Mesias yang hadir. Jadi
yang tadinya kerajaannya hancur, lalu mereka berpengharapan akan muncul seorang raja lagi nanti suatu saat. Begitu maksudnya. Ya. Dalam Yesaya nanti kerajaan Allah itu hadir dalam seorang Mesias yang diberikan kepada kita. Itu yang mau dikatakan oleh Nabi Yesaya setelah kerajaan Allah itu hancur di dalam masa Daud. Jadi ini perkembangan. Setelah kerajaan yang hancur oleh Roma, lalu Yesaya mengatakan nanti akan muncul Mesias sebagai Raja Israel. Itu yang digambarkan oleh si Yesaya. Maka teman-teman, ini gambar yang saya tunjukkan kepada Anda begini. Keturunan Adam, kita semuanya. Keturunan Abraham, orang Israel. Ya. Lalu keturunan Daud dan akhirnya Mesias. Mesias inilah yang dijanjikan oleh para nabi ketika kerajaan Daud dan kerajaan Israel sama keturunan Abraham itu runtuh, habis, karena dikalahkan perang oleh orang Roma. Maka ketika orang-orang Roma itu menyerang Yerusalem sampai kerajaan Daud, Salomo, dan seterusnya hancur, mereka punya pengharapan nanti akan ada seorang Mesias, penyelamat yang akan datang. Ya. Bapak Ibu semoga masih ingat dulu di Jawa, di tradisi Jawa itu juga akan ada Mesias Ratu Adil, itu bahasa Jawanya ya. Kalau Anda ingat filosofi Jawa, di tempat kami ini akan ada Ratu Adil yang akan membuat negeri Pahloh Jinawi begitu ya, membuat negara itu makmur gitu ya. Akan datang seorang, dan itu yang dulu diharapkan. Dia dulu waktu Bapak Ibu ingat, semoga waktu itu Bapak Ibu mungkin masih di Indonesia, orang menafsirkan Soeharto adalah Ratu Adil. Waktu itu yang masih ada di Indo ya. Waktu itu kan Pak Harto itu perkembangannya awal-awal sebelum banyak korupsi kan luar biasa Indonesia waktu itu loh, waktu itu. Lalu dia dianggap Ratu Adil, penyelamat sungguh waktu itu. Waktu itu Bapak Ibu pasti tahu semuanya deh. Saya mengalami Soeharto sih sejak saya SD sampai saya perguruan tinggi. Tapi mungkin Bapak Ibu mengalami Soeharto ketika masa-masa dia jadi presiden yang baik gitu ya, mungkin. Dia disebut Mesias, Ratu Adil. Sekarang Jokowi mungkin disebut Mesias, Ratu Adil, penyelamat ya. Di mana-mana disenangi semua orang. Nah, di mana-mana tuh dicari orang. Nah, bangga terhadap Presiden Jokowi ketika dia berkunjung ke berbagai daerah. Mesias. Nah, kita sekarang masuk dalam perjanjian baru Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Di dalam perjanjian baru setelah kata kerajaan Allah itu dalam perjanjian lama hilang, dalam perjanjian baru kata kerajaan itu disebut Basileia, yang punya arti dua, yaitu satu itu artinya pemerintah, penguasa, otoritas. Yang kedua adalah artinya wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan. Jadi kalau kita berdoa sebenarnya dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, Basileu Totheu, itu bahasa aslinya. Datanglah kerajaanmu, artinya itu, ya Allah, semoga kerajaanmu itu kami rasakan dalam hidupku. Kerajaan Allah menunjuk pada Allah yang dirasakan dalam hidup manusia. Ya, Allah sebagai penguasa, itu maksudnya begitu. Kalau ada kata kerajaanmu hadir. Kata Basileu dalam perjanjian baru itu muncul 162 kali. Kalau Anda melihat sebelah kanan layar ini, kata kerajaan Allah muncul 4 kali di dalam Matius, 14 kali di dalam Markus, 32 kali di dalam Lukas. Yohanes hanya 2 kali, 6 kali dalam Kisah, 8 kali di dalam surat-surat Paulus. Sedang kata kerajaan surga muncul 32 kali di dalam Matius. Jadi kerajaan Allah ini ternyata konsep yang sudah umum bagi orang Israel untuk mengisahkan tentang bagaimana Allah itu dirasakan dalam hidup. Ya, Allah dirasakan di dalam hidup. Ya. Saya itu baru saja sebelum mengikuti pertemuan dengan Bapak Ibu, saya itu baru membuka American Got Talent-nya Putri Aryani. Teman-teman frater itu, Romo lihat deh Putri Aryani lagunya seperti apa. Lalu saya buka, gila nih, 9 hari sudah dapat 34 million. Gila nih, betapa bangganya nih saya Bapak Ibu. Putri Aryani itu orang Jogja loh Bapak Ibu. Orang Jogja seperti saya. Ya, jadi luar biasa nih.
Lalu dalam sebuah kritik musik dikatakan, dia itu sungguh-sungguh bisa menghayati kehadiran musiknya. Nah, menghayati kehadiran itulah yang disebut kalau dalam bahasa Yunani kerajaan Allah, menghayati kehadiran Allah. Nah, kayak gitu maksudnya. Tadi ketika Hengki bernyanyi Bapa gitu ya, semua yang kuberi, Hengki itu kayak Putri Aryani itu, menghayati kehadiran Bapa gitu ya di dalam dirinya. Nah, itu maksudnya begitu kalau Bapak Ibu bernyanyi, menghayati kehadiran Allah di dalam hidup kita masing-masing. Itu yang mau dimaksudkan dengan kehadiran Bapa. Ya. Maka kata kerajaan Allah di dalam Injil, Injil sinoptik itu artinya Matius, Markus, Lukas, disebut sinoptik. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sinoptik itu dari kata Yunani sin dan optik. Optik pasti Anda tahu, optik adalah mata. Sin itu bersama. Jadi memandang secara bersama, yaitu Matius, Markus, Lukas. 3 Injil ini hampir sama. Maka disebut Injil sinoptik. Kata kerajaan Allah muncul banyak di dalam sinoptik, ya, 104 kali. Jadi memang penting ini, kerajaan Allah itu penting. Mereferensi pada Mesias yang dijanjikan. Seperti tadi di dalam Yesaya, akan ada seorang Mesias yang dari dulu sudah dijanjikan Allah kepada Abraham dan kepada Daud. Nah, ini di dalam Injil Perjanjian Baru, doa itu yang dikatakan Yesus kepada para murid. Jadi ketika Yesus mengatakan, datanglah kerajaanmu, itu sebenarnya Yesus itu mengingatkan orang dulu dalam Perjanjian Lama, Allah sudah pernah berjanji akan ada kerajaan. Maka sekarang mintalah agar kerajaan itu hadir. Begitu ya konsepnya. Bentuknya seperti apa kerajaan itu hadir? Dulu adalah ada raja yang sungguh-sungguh ada rajanya. Daud, Salomo, Yerobeam, Rehabeam. Tapi sekarang ketika kerajaannya hancur, akan hadir Mesias yang menyelamatkan. Itu maksudnya. Jadi sekarang kalau Anda berkata, datanglah kerajaanmu, seperti apa bentuk kerajaannya? Seperti ini. Dalam Perjanjian Baru, kerajaan Allah itu dipahami sebagai keadaan di mana Allah meraja dengan tanda keadilan, keselamatan, berkat, dan kedamaian. Jadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, itu maksudnya adalah yang datang itu adalah keadilan Allah. Yang datang adalah keselamatan Allah. Yang datang adalah berkat dari Allah. Dan akhirnya yang datang adalah kedamaian yang dialami karena Allah hadir. Itu maksudnya. Saya mau cerita nih, bagaimana sih Romo mengalami hadirnya kerajaan Allah, kok bisa mengalami kedamaian hadir? Bapak Ibu saya mau cerita nih, minggu lalu nih, saya mau jujur pada Anda semua, ini nggak saya ceritakan pada teman-teman di seminari. Kami di seminari itu kan misa sehari itu 9 tempat. 9 tempat banyak sekali. Di rumah sakit 3 tempat, di susteran 4 tempat. Banyak tempat toh. Lalu minggu lalu saya itu tugas misa. Hujan-hujan deras gitu disuruh misa kan. Disuruh misa. Kemudian ketika hujan saya disuruh misa, saya tuh malas sekali mau misa. Nggak mau, aku kok males banget karena harus jam 5 pagi berangkatnya. Jam 5 pagi berangkat hujan-hujan pakai sepeda motor ke rumah sakit. Saya tuh malas sekali mau misa, Tuhan, malesnya bukan main mau misa ini pagi-pagi. Sampai di perempatan lampu merah, saya berhenti karena hujan, ada lampu merah, saya berhenti. Di samping saya tuh, Bapak Ibu ya, ada juga seorang tukang sayur bawa sepeda motor, sayurnya banyak sekali. Istrinya membonceng. Jadi mereka berdua tuh bonceng nggak bawa mantol. Jadi kehujanan. Lalu saya lihat mereka, gila nih, pagi-pagi jam 5 orang udah beli belanjaan, jam 5 suami istri naik sepeda motor nggak pakai mantol, kehujanan. Lalu saya kok muncul dalam hati saya gini, lihat tuh, kamu aja hanya disuruh misa saja ngedumel, komplain. Tuh lihat tuh, orang nggak pakai mantol jualan sayuran berboncengan 2 orang aja diem aja gitu ya. Itu yang muncul dalam pikiran saya ketika melihat mereka. Tiba-tiba dalam pikiran saya itu saya bersyukur, Tuhan kok iya ya, saya itu bersyukur, saya itu hanya disuruh misa, enggak disuruh jualan sayur kayak mereka. Dalam arti itu loh maksud saya, tuh loh pagi-pagi orang bekerja aja begitu kerasnya. Sudah berani bekerja keras pagi-pagi, lah kok saya aja disuruh misa nggak mau, gitu loh yang muncul dalam pikiran saya.
Dan saya merasa itu tanda kerajaan Allah hadir gitu. Lalu membuat hati saya itu hilang rasa komplainnya. Mungkin Bapak Ibu pernah ya ketemu kayak gitu ya, komplain gitu, tiba-tiba ada orang itu memberi inspirasi. Iya ya, ada orang yang cobaannya lebih berat dari kita. Ada orang yang masalahnya kok ya berat sekali gitu. Kadang-kadang kita merasa dalam arti tertentu kita merasa kita diberkati karena itu ya, bahwa oh ya Tuhan masih memberkati saya. Lalu saya berangkat misa dengan senang hati. Coba kalau saya tadi nggak ketemu tukang sayur, pasti saya misalnya sambil jengkel, ya kan? Sambil jengkel-jengkel pada suster-suster di rumah sakit, membuat para pasiennya nggak sembuh-sembuh karena saya sambil marah-marah misalnya. Tapi bahwa pengalaman kerajaan Allah hadir itu tidak harus besar-besar. Pengalamannya bisa sangat sederhana. Ada tanda rasa bahagia, ada rasa damai, merasa hidup itu penuh berkat. Itu tanda kerajaan hadir sebenarnya dalam hidup kita. Tidak usah mencari yang jauh-jauh, tapi bahwa itu dialami oleh banyak orang, kerajaan Allah itu hadir. Semoga Anda lalu bisa memahami perbedaan antara kerajaan Allah dalam perjanjian lama, yang bentuknya memang sungguh-sungguh ada kingdom-nya, ada kerajaannya, dengan kerajaan Allah dalam perjanjian baru, yang tidak ada lagi bentuk kerajaannya karena sudah hancur, lalu diubah oleh Yesus. Bentuknya adalah suasana damai, suasana rahmat, suasana berkat. Ya, ini bedanya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya kembalikan sebentar. Maka saya hanya akan mengatakan di bagian bawah ini, arti kerajaan Allah di dalam Markus dikatakan begini, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Saya mengutip bahasa Yunaninya Bapak Ibu, dalam bahasa Inggrisnya itu tensesnya perfect. Kalau Bapak Ibu pernah belajar grammar bahasa Inggris, tenses perfect itu mengatakan bahwa ini sudah selesai dan terus-menerus begitu. Itu dalam bahasa Yunaninya. Jadi kerajaan itu hadir, sungguh-sungguh hadir dan terus akan hadir, tidak pernah selesai. Itu maksudnya begitu. Ketika Yesus mengatakan kerajaan Allah itu hadir di dalam kamu. Artinya apa? Itu ada terus, tidak habis. Dalam bahasa Yunaninya maksudnya begitu. Tapi nerjemahkan Indonesianya susah, ya kan? Masa terjemahkan kerajaan hadir terus, tak pernah selesai, kan enggak begitu, hanya kerajaan Allah hadir. Sudah. Tapi dalam bahasa Yunaninya punya maksud itu terus-menerus, tidak selesai. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin plus continuous perfect. Continuous, gitu ya, ongoing. I am eating, saya sedang makan, terus hadir, gitu, terus ada peristiwanya. Nah, di bagian bawah itu saya katakan, kerajaan Allah sudah hadir dalam Yesus dan terus berjalan sampai sekarang. Dan terpenuhi di masa depan. Artinya itu terus ada, terus. Sampai nanti selesai. Tidak pernah berhenti. Seperti tadi yang dinyanyikan. Yang Allah itu terus menemani. Tak pernah selesai menemaninya. Itu yang mau dikatakan dalam kerajaan Allah. Bahkan di dalam perjanjian baru, kerajaan Allah juga muncul ketika Yesus mengusir roh jahat. Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu datang kepadamu. Oleh karena itu roh jahat tidak mampu menguasai kerajaan Allah dalam diri Yesus. Itu yang mau dikatakan. Bapak Ibu teman-teman pernah melihat film yang namanya, kemarin saya kira 3 bulan yang lalu film itu ada. The Pope Exorcist. Ya, The Pope Exorcist. Semoga pernah lihat. Karena itu cerita asli dari Father Michael di Roma yang difilmkan tentang eksorsisme di Vatikan. Dia itu sudah mengeksorsis, mengadakan pengusiran sekitar 65.000 kali. Luar biasa loh, 65.000 kali. Tetapi dia bercerita sebenarnya yang asli sungguh dari setan itu hanya 10%. Lainnya soal psikologis, dia mengatakan begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya waktu nanti weekend, tolong lihat film judulnya The Pope Exorcist. Itu cerita asli, bagus sekali filmnya. Bukan setannya yang bagus, tetapi gini, dia bercerita begini. Ketika ditanyai, siapakah orang yang paling sering akan digoda oleh setan? Dia ditanya begitu. Jawabannya apa coba? Yang paling sering akan digoda oleh setan adalah Romo, Suster, dan Buder. Coba tahu. Jadi saya takut nih palahannya, Romo, Suster, dan Buder yang paling sering digoda. Lah kok bisa? Lalu si Romo Michael itu menjelaskan. Karena ini, ketika Romo, Suster, Buder itu jatuh dalam dosa karena setan,
pasti akan mudah juga menggoda umatnya. Kalau romonya aja pemimpinnya mudah, itu kata-katanya si setan. Luar biasa kan? Jadi saya jadi takut nih, jadi melihat film itu saya nggak jadi lihat film kan ditakut-takut ini. Jadi ketika Yesus itu mengusir setan, pergi dari situ. Pergilah, lalu setan meminta, bolehkah kami masuk ke dalam 3.000 babi gitu ya. Lalu setan itu masuk ke dalam babi-babi. Makanya Bapak Ibu senang makan pork karena di dalamnya ada setan. Pork ya, kalau babi kan pig lalu diubah jadi daging menjadi pork gitu ya. Kerajaan Allah itu hadir ketika Yesus itu mampu mengusir setan. Kuasa Allah itu melebihi kuasa si jahat. Nah, suatu saat ada 3 orang anak berjilbab itu duduk di sebuah makam Katolik dan mereka tiba-tiba bisa ngomong bahasa Latin. Mereka ngomong bahasa Latin sungguh. Lalu ditanya, loh kamu siapa? Saya suster ini, suster itu. Kenapa kamu merasuki anak ini? Saya minta misa. Lalu dimisahkan oleh pastor. Dan selesai misa, hilang tuh si suster itu dan anaknya lalu sadar lagi. Ketika ditanya, kamu bisa bahasa Latin? Tidak bisa. Ya hilang tuh 3 susternya. Ternyata susternya ini minta dimisahkan di paroki waktu itu. Ini kuasa tentang Ekaristi yang hadir di dalam sabda ilahi. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa arti kerajaan Allah di bagian ini? Keselamatan itu hadir pada orang-orang, baik itu orang yang lemah maupun orang yang kuat. Kadangkala kerajaan Allah itu disamakan dengan kemuliaan, seringkali begitu, kemuliaan Allah yang meraja. Kadang-kadang kerajaan Allah itu disamakan dengan harta yang terpendam. Yesus mengatakan kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam, lalu orang menjual hartanya untuk membeli harta yang terpendam itu. Bahkan kerajaan Allah seringkali diumpamakan pula dengan pengampunan. Kalau kamu mengampuni dosa orang, kerajaan Allah datang kepada kamu. Itu ya seringkali kita dengar pula. Jadi kalau Bapak Ibu itu suatu saat aku mengampuni dosa orang ini ya Tuhan dalam doa, berarti kerajaan Allah hadir dalam diri kita. Nah, kalau Anda suatu saat Anda pernah berdoa nih, Tuhan saya mengampuni dosa ini meskipun saya tahu dia yang salah, saya tidak salah. Berarti kerajaan Allah hadir dalam diri kita. Itu dalam Matius bab 18. Itu bentuk-bentuk kerajaan Allah yang hadir di dalam diri kita dan di dalam doa Bapa kami. Saya baru sudah 1 jam penuh, baru sampai doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Baru 3 kalimat sudah 1 jam nih. Gimana nih? Ya. Bapak Ibu sampai sini dulu ada pertanyaan enggak ya soal Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Sampai situ dulu. Ada tanggapan pertanyaan, saya nanti akan meneruskan lagi. Ada Sudah pertanyaan, Romo. Boleh. Ada pertanyaan. Bagaimana? Itu mengenai doa Bapa kami itu diminta oleh muridnya mengajarin berdoa. Lalu Tuhan Yesus berjanji, berdoa itu masuk kamar, kuncilah kamarmu, dan sebagainya. Tapi prolognya itu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu berdoa, jangan berdoa seperti Gentile dan pagan, yaitu Hebrews with long, unmeaningful, repeated over and over. Nah, itu pertanyaan saya. Maksudnya itu apa? Jadi dalam Lukas mau membandingkan dengan orang-orang yang waktu itu hidup di dalam kuil-kuil yang berdoanya berkali-kali terus-menerus begitu. Oh, maksudnya. Iya. Itu mereka punya right ya, punya right di dalam Greek and Romans temple gitu. Jangan seperti itu. Tapi doakanlah yang simpel seperti saya ini. Itu maksudnya begitu. Nah, itu di dalam doa kita ada doa-doa yang semacam itu. Tapi saya nggak mau menyebutkan. Tapi kita tuh merasakan ini doa-doa apa maksudnya. Tuhan Yesus itu begitu. Gebris are meaningful, repeated over, and pray like the pagan and the Gentile. Pagan and Gentile itu kalau berdoa katanya memakai beat. Beat itu namanya tasbih. Ya, itu ya. Apa ini kaitannya sama gereja? Yang kedua, Romo, saya bertanya ya, itu kalau membaca bahasa Inggrisnya tadi itu Tuhan Yesus bicara sama Mother Mary itu
disebutkan itu ada 4 kali kira-kira yang saya lihat yang menyebut nama mamahnya itu adalah bukan mom, bukan mother, bukan lady, bukan tapi menyebutnya woman. Ya, Nah, woman. ini sangat mengganggu itu kalau saya tanya ya. Itu jawabannya macam-macam. Coba Romo tolong jelaskan. Yang pertama, Pak, kemudian dalam tradisi kita kemudian doa itu bisa muncul berbagai macam cara. Ya, Ada dengan doa repetisi, ya, mendoakan Salam Maria terus-menerus itu biasa dilakukan oleh para rahib abad keempat. Lalu doanya seperti tadi, right, diterus-menerus. Itu simpel sekali. Doa rosario itu sangat simpel, repetisi terus kan itu. Kemudian doa misalnya doa-doa devosi yang sangat juga repetitif. Itu menjadi tradisi Kristen awal bagi orang-orang yang tidak pernah membaca. Jadi orang-orang yang waktu itu tidak uneducated itu diajari dengan yang namanya repetitive prayers. ya, Doa yang tidak perlu berpikir, doa tidak perlu meditasi. Maka itu juga menjadi bagian tradisi kita. ya. Tetapi ini berbeda dengan yang Yesus maksudkan dengan doa untuk orang-orang pagan tadi lain. Itu perkembangannya begitu ceritanya. Maka sampai sekarang orang-orang Katolik bahkan di Yogyakarta masih sangat suka mendoakan doa repetitif begitu, berkali-kali didoakan terus-menerus. Karena itu membuat orang bisa namanya repetitif prayer itu membantu orang untuk slow down ya, untuk masuk dalam keheningan, untuk merasa damai juga bisa membantu begitu. Itu maksudnya. Ya. Kedua, kata woman, kita harus memahami bahwa tulisan dalam Injil Lukas itu ditulis pada tahun 70 Masehi. Dan dalam bahasa Yunani dalam tradisi orang-orang Roma. Waktu itu kata ibu perempuan banyak kali diganti dengan kata women. Ya. Jadi lalu dalam terjemahan Indonesianya diterjemahkan seperti konteks kita Indonesia. Ibu gitu ya. Itu Om. Jadi kata woman itu dalam terjemahan Inggrisnya merujuk pada bahasa Yunani asli dalam budaya Romawi abad pertama tahun 70 yang biasa menyebut ibu itu perempuan. Begitu. Tanpa mengurangi. Sorry. Halo? Halo? Ya, mari silahkan. Oh, tapi Romo itu menaik kata woman tuh kalau dilihat terusannya ya, bukan hanya sekedar woman, tapi selalu yang seperti Romo bilang itu ada nada kejengkelan. Misalnya, woman, why should I have to stay in my father's house? Yang ke satu, kedua, waktu disalib bilang, woman, this is your son. Dan dia bilang sama murid-muridnya, ini your mother. Ya. Yang ketiga itu waktu di pesta Ana itu, Yohanes. Itu diminta Tuhan Yesus suruh membuat anggur. Anggurnya habis. Lalu jawabnya Yesus itu, woman, why that concern me and concern you? Maksudnya, apa urusannya dengan saya? Gitu. And my time is not come yet. Nah, jadi kaitannya kata woman itu bukan sekedar hanya woman itu tidak ada maksudnya, tapi ada nada kejengkelan, Rom. Sebenarnya tidak nada kejengkelan, tapi nada tafsirannya kok bukan kejengkelan kalau saya menafsirkan, tetapi nada klarifikasi. Misalnya kalau kita membaca tadi di dalam Injil Yohanes bab 4 tentang di Kana, woman, ini bukan waktuku aku membuat mukjizat, meskipun dia lalu akhirnya membuat mukjizat itu, ya kan? Ya. Jadi Yesus itu mau mengklarifikasi iman Maria, sebenarnya maksudnya. Kamu sungguh beriman nih, betul, aku disuruh buat mukjizat. Baik, nanti dalam arti tertentu lalu dia membuat itu, maka kalau kita baca di bagian akhir bab 4 itu, ketika para murid melihat keajaiban itu, mereka memuliakan Allah. Termasuk Maria juga yang hadir di situ. Jadi kata woman itu bukan bermaksud pertama-tama untuk membuat Yesus itu tidak suka, tetapi lebih klarifikasi tentang iman, itu maksudnya. Yang saya pahami dalam bahasanya begitu. Begitu ya Om. Semoga meskipun ada juga sih misalnya tadi dalam cerita, mengapa kamu mencari aku gitu, bukankah aku harus tinggal di situ? Ada juga nada kejengkelan, tetapi saya lebih memilih bukan kejengkelan.
memilih tentang klarifikasi iman Maria. Masih setia tidak kepada anaknya yang seperti ini? Begitu. Saya lebih bernuansa itu, memahaminya. Ya, terima kasih Romo. Masih ada Bapak Ibu, teman-teman semuanya ini tentang Bapak kami tentang kerajaan, tentang sabda. Ya, satu singkat aja Romo, dan jawabannya singkat aja, hanya mungkin komentar. Romo tadi bilang tidak ada Bapa, kata Bapa di Perjanjian Lama. Pada saat Tuhan memanggil Abram, kemudian diganti nama menjadi Abraham. Setahu saya Abraham itu artinya Bapa segala orang percaya. Jadi kalau di Perjanjian Lama kita Google berapa kata Abraham, bukannya itu sudah termasuk Bapa di dalam Perjanjian Lama, Romo. Tapi kan kata Bapak itu untuk manusianya, Pak, bukan untuk Allahnya gitu maksud saya, ya kan? Iya, Jadi bukan, kalau tapi kata Bapak, iya. kata Bapak di sini lebih Abraham disebut Bapak, kamu akan disebut Bapak orang beriman. Nah, kata Bapak ini untuk Abrahamnya sendiri. Tapi ketika kita menyebut yang saya maksudkan kata Bapak untuk Allah sebagai gelar tidak ada. Ya, oke, terima kasih, Romo. Jelas. Baik, saya teruskan ya. Saya teruskan kira-kira 25 menit lagi, nanti kita bisa berdiskusi. Saya teruskan setelah kita selesai dari kata kerajaan, kita menuju jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Lalu kita diajak untuk berpikir, seperti apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah itu seperti apa? Apa kehendak Allah bagi kita? Lalu saya menemukan beberapa teks. Nah, ini siapa nih yang mau bersedia membacakan nih? Mari teknologi deh bacakan nih. Oke, Romo. Kehendak Allah. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Terima kasih. Ini saya ambil dari Filipi. Itulah yang baik dan dikehendaki Allah. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi semua orang ini. Jadi semua orang itu bisa Allah menghendaki semua orang selamat. Tidak hanya orang-orang tertentu saja, tapi semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya minum sebentar aja. Kemudian di bagian berikutnya, di bagian bawahnya, rencana Allah itu adalah ditetapkan di dalam Kristus dan di dalam Dia semua orang mendapat bagian, menerima bagian. Bagian apa? Bagian keselamatan. Ayat 11 ya Bapak Ibu, kalau Anda lihat di layar itu ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Apa maksudnya? Yaitu tadi, mendapatkan keselamatan Dia. Jadi kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Apa sih kehendak Allah itu? Menyelamatkan semua orang. Menyelamatkan semua orang. Jadi kalau Anda itu masih menyimpan rasa dendam, tidak mau berdamai, berarti rencana keselamatan Allah itu tidak sepenuhnya terjadi karena kita membuat itu tidak terjadi dengan tidak memberikan orang kesempatan lagi. Itu salah satu contohnya saja. Kehendak Allah yang lain yang juga ada di dalam teks yang kita miliki adalah Allah ingin yang hilang ditemukan kembali. Aku berkata kepadamu,
Demikianlah akan ada sukacita yang lebih besar di surga atas satu orang yang bertobat daripada 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Ini Bapak Ibu yang ikut acara saya ini kan tidak butuh pertobatan nih ya. Orang benar semua nih ya. Ya Allah itu sangat bersukacita pada orang benar seperti Anda yang datang malam hari ini bersama saya belajar kitab suci ini ya. Tetapi juga Allah itu sangat bersukacita ketika ada satu orang yang tidak pernah datang, tiba-tiba muncul ikut acara ini. Wah, Allah bersukacita pula. Itu maksudnya ya. Ketika ada satu orang datang, atau ketika Anda mengajak orang yang tidak pernah ikut acara kita, acara di gereja diajak, itu sukacitanya besar lagi di surga. Jadi Bapak Ibu tolong sekali waktu pernah mengajak teman-teman yang jarang datang, lalu Anda ajak, Anda hampiri gitu ya, diajak, lalu akan ada sukacita besar di surga yang bertobat daripada 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Yang kedua yang bagian tengah nih. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Ini kata Yesus kepada para ahli Taurat. Yang kuhendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang berdosa. Sekali lagi ini bagaimana belas kasih itu menjadi dasar bagi kita untuk berelasi. Kalau kita berbelas kasih pada orang, lalu Allah juga bersukacita. Ini kehendak Allah. Yang kuhendaki adalah belas kasihan, bukan hanya persembahan. Kalau pastor paroki pasti kata-katanya lain. Yang kuhendaki adalah belas kasihan, juga offering gitu ya. Pastor paroki itu mah ya, di paroki kita masing-masing. Yang terakhir sebelah kanan layar kita Bapak Ibu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu kehendak Allah. Yang pertama, yang kedua, Anda sangat mengenalnya, the golden rule, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini kehendak Allah. Jadi kalau Anda berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu maksudnya bahwa ada orang yang bertobat datang, ada orang yang berbelas kasih datang, ada orang yang mencintai Allah dan mencintai sesama dengan segenap hati. Itu yang dimaksudkan di sini tafsirannya, ya, dari kata Bapa kami ini. Tafsirannya begitu, dari doa Bapa kami ini. Tafsirannya demikian. Saya teruskan lagi. Nah, di bagian Injil yang sangat terkenal, pasti Anda sangat mengenalnya, tentang Injil Yohanes. Mari Hengki, pasti Anda mengenalnya, tolong dibacakan tentang sabda Yesus dalam Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih banyak. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Artinya bahwa hidup kita itu ada terusannya, akan ada kelanjutannya, begitu ya, hidup yang seterusnya, diteruskan hidupnya itu. Di seminari saya ini, di belakang seminari ini, Bapak Ibu, seminari saya ini 5 hektar, lalu di belakang seminari ini ada rumah para imam yang tua. Di sana ada 11 imam yang tinggal di situ sekarang ini. Di depan rumah mereka itu adalah makam romo-romo. Jadi kalau mereka itu buka pintu depan itu langsung lihat makam mereka sebenarnya. Jadi bayangkanlah depan rumah itu langsung makamnya para pastor. Ada satu romo tuh yang sudah memesan, aku nanti mau sebelah situ, gitu ya. Ada udah begitu. Dan dia ngomong, nanti kalau itu dipakai oleh orang lain akan aku mimpiin dia selama-lamanya. Jadi dia itu marah-marah kalau nanti lubang yang dia pesan itu dipakai oleh romo yang lain, gitu ya. Dia akan, bahasa Jawanya itu merimpeni atau membuat mimpi orang itu. Jadi kami berhati-hati jangan sampai ini bukan milik dia, nanti dia sampai mimpi-mimpi masuk ke para frater di sini ya. Jadi itu kami guyonan begitu dengan romo ini ya. Memperoleh hidup dalam namanya, hidup yang kekal. Maka seminari kami ini sebenarnya ketika ditabiskan di sini, ketika kembali dari tugas tua di sini lagi, ketika dimakamkan di sini pula. Jadi ini kompleks 6 hektar di Jogja ini menjadi tempat tabisan,
tempat menjadi tua gitu ya, nursery, rumah tuanya, dan juga rumah masa depannya untuk pemakaman para romo juga jadi satu. Bagian berikutnya, saudara-saudari, saya skip beberapa ayat. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini kadangkala ketika kita doakan, kita punya konsekuensi yang besar ketika kita mendoakan bagian ini. Mengapa punya konsekuensi yang besar? Karena di dalam doa ini kita diajak, kita pun Tuhan akan mengampuni kita kalau kita mengampuni yang bersalah kepada kita. Itu konsekuensinya, ya. Apakah Tuhan tidak mengampuni kita? Kalau kita tidak mengampuni, bisa jadi begitu. Karena kita tidak mau. Karena doanya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni. Begitu ya. Itu ada kondisionalnya sepertinya. Mengampuni yang bersalah kepada kami. Maka saya minta salah satu dari kita, siapa nih bersedia membacakan tentang teks yang sangat terkenal tentang pengampunan dari Injil. Ada yang bersedia nih? Yang paling suka. Saya Romo. Busur yang suka mengampuni. Ya enggak juga. Ini diingatkan jadinya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, ini jadi unlimited gitu ya pengampunannya ya. Mungkin kalau pengalaman Busur jadi ketua KKI Komunitas Indonesia di LA gitu, ada orang yang menjengkelkan gitu, sekali 2 kali dia diampuni, ini didoakan saja nih Busur ya. Ini sampai harus banyak kali mengampuninya. Ya. Amin, Romo. Tidak hanya untuk Busur saja, tapi untuk kita semuanya. Ya, saya punya frater nih, menjengkelkan sekali frater ini. Disuruh mengerjakan ini ya terlambat lagi. Datang terlambat lagi, jengkelnya bukan main saya tuh. Mau diapakan ini frater gitu ya. Ya sudah, saya suruh besok kerja di rumah jompo waktu liburan sebulan. Bukan karena saya marah, tetapi biar frater ini punya daya yang kuat untuk berjuang gitu ya. Mengerjakan kok selalu terlambat. Lalu besok bulan Juli penuh, itu kami suruh kerja di rumah-rumah orang di Semarang, itu ada rumah cacat ganda, itu saya suruh ke sana untuk menyeboki anak-anak gitu ya, memandikan anak-anak gitu ya, biar belajar bekerja keras di sana. Sekarang dia sudah ketakutan itu ya. Itu belajar untuk mengampuni lebih dari 7 kali ya. Jadi ini syaratnya. Jadi luar biasa sekali. Saya kira ini salah satu keutamaan Kristiani yang tidak ada di dalam teks yang lain. Mengampuni tanpa syarat, berapa kali, unlimited. Ini salah satu nilai Kristiani yang sangat tinggi, ideal, dan kita sama-sama berjuang ke arah ini. Dan kita berharap bahwa kita pun bisa sedikit demi sedikit berproses ke sana. Itu yang kita alami setiap hari. Kadang-kadang kita jatuh, tidak bisa mengampuni. Kadang-kadang juga kita bisa mengampuni dengan mudah, gitu. Tapi seringkali kita berjuang keras dan butuh rahmat Allah untuk bisa mengampuni orang-orang yang memang kadang-kadang menyakiti kita dengan sungguh-sungguh. Mari tolong dibacakan lagi, siapa bersedia ini. Ada juga cerita orang tidak mau mengampuni, ini ceritanya. Siapa yang mau nih membacakan? Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Amin. Terima kasih.
Jadi kalau 1000 talenta itu bisa hidup sekeluarga setahun, Pak. 1000 talenta. Kalau 10.000 kan berarti dia hidup berapa tahun nih? 10 tahun. 10 tahun, saat keluarga hidup 10 tahun nih kira-kira dihapus loh utangnya. Itu berarti banyak sekali kan nih. 1000 setahun saat keluarga itu kira-kira ya berapa juta saya nggak tahu, tapi bahwa kira-kira kalau di Jogja aja ya sebulan tuh orang hidup sekeluarga itu ya 10 juta gitu kan. Setahunnya kan 120 juta kali 5 tahun kan berarti banyak 500 juta dihapus nih gratis juta nih sama Tuhan dihapus ya 1000 talenta. Berikutnya mari tolong dibacakan selanjutnya agak panjang ini. Tetapi ketika hamba itu tidak terbaca. Keluar. Keluar. Ini screen saya nggak nyampe. 100 dinar kepadanya. Ia mengungkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar utangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukanlah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga kepada kamu, terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Terima kasih, Pak. Nah, kalau ini temannya itu hanya hutang 100 dinar. 100 dinar itu kira-kira bisa untuk hidup, 1 dinar itu untuk makan sekali. Berarti 100 dinar kira-kira bisa untuk makan berapa kali ya? 100 kali makan. 100 kali makan dibagi 3 itu berapa? Sebulan ya, kira-kira sebulan. Jadi temannya ini hanya hutang sebulan. Sedang dia itu tadi sudah dihapus hutangnya selama 5 tahun. 10 tahun, ya. Ngawur banget ya nih, ngawur banget nih. Wong kamu itu sudah dihapus oleh raja tadi, utang 5 tahun dihapus, punya teman hanya hutang sebulan aja tidak mau. Bahkan dicekik kawannya lalu dimasukkan ke dalam penjara. Kan itu ceritanya sama dengan doa Bapa kami tadi. Ya bahwa ini perbandingannya begitu. Jadi Allah itu sebenarnya sudah berbelas kasihan tuh banyaknya bukan main begitu maksudnya. Lah kok kamu itu mengampuni orang lain yang kecil aja tidak mau. Itu yang mau dikatakan dalam bacaan hari ini. Maka di bagian akhir ayat 35 dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi ini perbandingannya saudara-saudara. Saya merasa dalam pengalaman hidup doa saya juga seringkali berjuang gitu ya. Tidak selalu bisa berjuang, berproses untuk bisa mengampuni orang dengan sepenuh hati, dengan tulus, memberi kesempatan orang untuk berrekonsiliasi lagi gitu. Kita semuanya berjuang dan berproses. Harapannya sih semakin lama kita semakin mampu menghayati doa Bapa kami ini. Itu yang kita harapkan. Teman-teman, bagian akhir karena sudah jam 11, 1,5 jam, saya akan membacakan ini bagian akhir dari doa Bapa kami yang dibacakan oleh imam sebagai tambahan. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kedaharapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Lalu Anda semua menjawab, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Ini bagian akhir dari doa Bapa kami yang kita doakan di dalam Ekaristi. Bapak Ibu yang terkasih, 1,5 jam sudah saya memberikan pengantar doa Bapa kami. Saya yakin ini seharusnya menjadi bahan pelajaran 1 semester, tapi
Anda hanya menerima 1,5 jam saja. Saya cukupkan sekian pengantar saya untuk pengajaran. Kita bisa melanjutkan diskusi atau pertanyaan. Saya kembalikan kepada moderatornya. Terima kasih. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh saya nanya, Romo, mengenai berilah makanan yang secukupnya pada hari ini. Ingat saya dulu gereja Katolik pernah memberi kata-kata berilah rezeki. Ya. Saya tidak tahu mana yang sebetulnya yang tepat, mungkin makanan, karena di sini dibilang daily bread ya, tapi meskipun itu pun tidak tepat 100%. Dalam bahasa aslinya, sebentar Pak, saya cekkan, memang dalam bahasa aslinya adalah roti, Pak. Karena itu konteksnya adalah makanan itu konteks orang-orang Yahudi, makanannya roti, kan gitu ya Pak ya. Tapi ketika itu masuk ke dalam konteks orang-orang di Indonesia, orang Indonesia nggak mau makan roti, makanya nasi kan. Lalu konteks itu disesuaikan sebenarnya, ada penyesuaian, berilah kami rezeki atau makanan, lalu menjadi lebih general. Tapi bahasa aslinya adalah roti, betul seperti yang Bapak katakan tadi, betul. Daily bread, betul. Jadi makanan sehari-hari gitu maksudnya. Kalau roti itu sebetulnya konotasinya bisa roti jasmani dan roti surgawi. Jadi itu mungkin lebih, karena bukan hanya dari makanan saja kita hidup, kan Yesus adalah roti surga ya. Jadi mungkin itu roti itu bisa menyeluruh rohani dan jasmani ya, lebih bagus. Ya. Dalam arti perjanjian lama, roti itu lalu mengangkat pada kata mana, itu ya kalau ada ingat dalam mana ya. Mana di padang gurun yang diberikan Allah sebagai santapan rohani, betul. Jadi istilahnya konsepnya bisa dua itu, pada makanan jasmani dan makanan rohani. Dua-duanya masuk dalam konsep kitab suci. Romo, kalau saya pernah baca itu give me our daily bread, itu give me our daily bread, the bread of life, the bread of the new and everlasting covenant, and the bread of the word and the wisdom of the Holy Spirit. Itu penjelasannya begitu, Romo. Lalu bagaimana ini penafsiran ini? Bapak tafsirkan itu lebih penafsiran spiritual, bread sebagai spiritual. Ya. Sangat bagus dari Henry Nouwen, bukunya tentang The Bread for the Journey, itu tentang roti untuk hidup sehari-hari secara spiritual. Tapi kalau kita merujuk lagi dalam bahasa aslinya, bread itu punya dua makna, yaitu tadi bread makanan sehari-hari, memang butuh makan. Lalu yang kedua, kembali pada perjanjian lama orang Israel, bread itu ya mana untuk perjalanan kita mengikuti Allah dalam padang gurun secara spiritual. Jadi dua-duanya bisa masuk. Itu dalam konteks itu. Lalu ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak masuk. Berilah kami roti. Orang Indonesia nggak mau makan. Jam 9 udah lapar lagi. Para frater itu Bapak Ibu ya, beberapa waktu lalu ada ibu-ibu dari paroki itu ngasih kami roti. Lalu kami berikan pada para frater untuk makan pagi. Coba Bapak Ibu, jam 9 pagi, jam 7 makan pagi roti, jam 9 mereka udah buat sarimi 1 dus karena lapar. Juga perut orang Jawa ya. Roti itu hanya snack bagi orang Jawa gitu ya. Di Jawa Tengah maksud saya roti itu, tapi makanannya nasi. Sedikit pertanyaan lagi, Romo. Kita di dalam mengartikan, menerjemahkan, mentafsirkan dan sebagainya itu, saya selalu teringat dan terganggu oleh Yesaya, Nabi Yesaya yang mengatakan, as the heaven is higher than the earth, your way is never my way, your thought can never be my thought. Itu sudah dijelaskan, hati-hati manusia, apa yang menjadi tafsiran manusia itu is not my way, barangkali never my way. Jadi bagaimana tuh melihat pembatasan ini? Jalanmu bukan jalanku, ya. Lalu sabdamu bukan sabdaku. Dalam kuliah kami di tempat ini, kita sangat meyakini bahwa tafsiran itu ada banyak cara. Ya. Tafsiran yang saya katakan model tafsiran saya adalah tafsiran yang namanya historis kritis, kembali pada teks asli bahasa Yunani.
Itu yang itu saya merasa itu yang paling dasar. Yang paling dasar adalah teks aslinya ngomong apa sih, lalu dari situ kita menerjemahkan. Jadi ada dasar-dasar yang dipakai secara bahasa Yunani, bahasa kerennya untuk tradisi kita adalah hermeneutika tafsir atau cara bertafsir yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah adalah historis kritis. Kembali kepada teks aslinya. Lalu tadi saya beberapa memberikan teks aslinya bunyinya seperti apa. Baru dari situ kita menafsirkan. Itu gitu Pak. Meskipun ada nuansa-nuansa yang berbeda, itu oke lah. Karena ketika sudah ditafsirkan kan berarti orang punya tendensi tertentu gitu, tidak murni lagi. Begitu. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, ini sudah terakhir kali, jadi pertemuan kita selama 4 kali, 3 kali diisi para frater diakon yang sekarang S2 di tempat kami, mereka menyelesaikan. Mohon doanya Bapak Ibu untuk para diakon yang sudah memberi bahan kepada Bapak Ibu. Mereka akan tabisan bulan Agustus, semoga mereka bisa menyiapkan diri untuk tabisan menjadi imam dan melayani umat dengan baik. Itu 2 diakon yang sempat bertemu Bapak Ibu dalam acara bulan yang lalu. Lalu saya ini yang terakhir, pertemuan kita ini bagian terakhir dari sesi kita pada bulan Juni ini. Terima kasih banyak ya atas pertemuan kita. Sangat senang sekali bisa bertemu dengan Anda secara virtual, belajar bersama di dalam acara milik Orange County ini. Terima kasih kepada pengurus panitia yang sudah mengundang kami dari Seminari Tinggi. Terima kasih banyak. Kita yang terima kasih sekali kepada Romo dan juga frater-frater. Mungkin di waktu yang akan datang juga kami akan membutuhkan juga pertolongan Romo dan frater-frater. Begitu kan teman-teman? Iya. Romo Gali, waduh ini apa kita nggak menyangka ini apa diakon-diakon Romo Gali juga istimewa, ini hebat ini. Kita sungguh bersyukur bisa mendengarkan Diakon Brian dan Diakon Yoyok ya. Luar biasa itu mereka talenta-talentanya. Terima kasih untuk bimbingannya Romo Gali. Juga kami sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan bersama-sama untuk memahami pilar ketiga dan sekarang di pilar keempat mengenai berdoa. Memang waktunya sangat singkat ya, jadi saya pikir barangkali tapi sangat berisi. Kami bersyukur untuk itu semua, Romo Gali. Romo Gali ada satu hal yang barangkali mungkin teman-teman mengingatkan saya begini. Tadi Romo bilang kompleks daripada seminari atau apa ini disebutnya Romo di sini ya? Seminari tinggi, the major seminari. Major seminari. Itu ada 5-6 hektar kan? Itu ada rencana apa dan barangkali ada yang bisa membawa kita untuk bisa barangkali saya mengerti bahwa Romo pernah, saya kira kita pernah diajak untuk membantu ya seminari ini kan. Jadi bisa sedikit barangkali berbicara kepada, kebetulan nih ada 50 orang di sini, jadi barangkali bisa ikut sama-sama partisipasi dalam membantu ke seminari. Sebenarnya sampaikan kepada kelompoknya Ibu Surani di LA, terima kasih banyak Bu Sur yang sudah membantu seminari kami, teman-teman dari San Diego yang sudah menyumbang kami banyak pula. Kami sangat bersyukur kepada teman-teman di Los Angeles, di Orange County, dan juga di tempat yang lain di San Diego yang membantu kami. Jadi begini Pak, seminari kami ini, kami orang Purwokerto itu mau membuat seminari. Sampai sekarang di Pulau Jawa yang tidak punya seminari hanyalah seminari kami. Lalu kami meminta kepada Ibu Sur, kepada yang di San Diego untuk membantu hidup kami setiap hari.
Para frater itu biayanya kami punya 30 frater. Satu frater itu 3 juta. 3 juta itu berarti $250 sebulan hidupnya. $250 sebulan hidupnya satu frater. Kami punya 30. Lalu kami kemarin meminta kepada teman-teman di San Diego dan di Orange County juga di San Francisco kalau bisa membantu kehidupan harian para frater ini dengan memberikan dananya sebisanya untuk sehidup kami belanja gitu ya, kami belanja setiap hari. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menyumbang kepada kami itu sekitar berapa? 5.000 atau 3.000 US dollar itu berarti sudah kami bisa hidup 30 orang itu selama 2 bulan. Ya, 30 orang 2 bulan nih $3.000 itu untuk kami hidup lah. Selamat. Jadi kami sangat berterima kasih sekali. Banyak sekali sudah diberikan oleh Bu Sur, oleh teman-teman Mas Hengki dan teman-teman dari yang itu program kami dari yang sudah pernah kami sampaikan kepada KKI yang lain. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi menjadi jelas untuk teman-teman kita yang terutama yang di OC ya, barangkali belum banyak yang berpartisipasi mengenai ini. Terima kasih Romo Gali. Pak Marcel, nanti saya bisa bantu jelasin kalau kita ketemu lagi untuk program Romo Gali. Ya. Terima kasih, Bu Sur. Terima kasih, Bu Sur. Sama-sama, Romo. Silakan Yovita kalau masih barangkali masih ada yang mau bertanya atau apa. Ya, saya rasa kalau masih ada yang mau nanya, enggak ya, silahkan kalau masih. Kesempatan terakhir. Iya. Ada kesempatan di lain waktu lah ya, karena toh nanti kalau masih ada lagi kita bisa ketemu dalam sesi-sesi yang lainnya. Iya, betul, Romo. Kita perlukan Romo. Atau nanti karena saya mau cerita aja, kemarin itu pengurus WKICU mengundang saya lagi untuk hadir misa Natal, maka saya itu baru izin uskup saya untuk hadir Natal di San Francisco. Jadi kalau nanti pengen lagi ketemu ya bisa kita buat bulan Desember atau Januari. Ya, Romo datang lagi ya. Pak uskup saya mengizinkan lagi saya datang. Oh, puji Tuhan. Terima kasih infonya Romo. Pastilah Romo. Mantap, mantap. Kasih izin lah Romo. Ya, kadang-kadang kan. Oke, silakan. Baik, kalau itu kita tutup aja ya. Barangkali Romo Gali bisa tolong ditutup dengan doa singkat dan berkatnya. Romo Gali, silakan. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari, saya akan menutup dengan doa singkat dari Bapak kami ini. Maka mari kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sudah menyelesaikan 4 kali pertemuan dalam pilar-pilar gereja ini. Kami semakin hari semakin mampu untuk mengasihi Engkau, mendatangkan kerajaan-Mu di dalam hidup ini, dan juga semakin mampu untuk membangun hidup yang semakin adil dan manusiawi bagi kami semua. Semoga Engkau dampingi teman-teman kami yang ada di Amerika dalam akhir harinya, dalam tugas-tugas akhirnya, dan juga dalam istirahatnya nanti malam. Kau beri istirahat yang damai dalam kasih. Semuanya kami mohon demi kemuliaan nama-Mu, kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita mohon Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta juga. Semoga kita semuanya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak.
semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo, luar Terima biasa. kasih Romo, luar biasa. Sehat Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Gali. Selamat malam Terima semuanya. kasih Romo. Ya. Thank you. Saya mau sampaikan terima kasih juga nih untuk untuk Seattle yang hadir juga wakilnya malam hari ini. Wow, luar biasa. Ya. Jadi bukan hanya dari San Diego saja, dari LA, dari Seattle juga ada hadir. Thank you. Ya, terima kasih. Romo Gali. Terima kasih. Terima kasih Romo. Oh, Romo Sebastian mau ngomong tuh, Pak. No, saya Marcel. tidak mau ngomong. Hanya Oh, mau- Romo Sebastian, silakan Romo. Tadi kelihatan hilang, muncul lagi. Oke. No, I just want to say thank you Romo Gali untuk waktu, kesempatan, bimbingannya. Terima kasih banyak sudah mengirim diakon-diakon yang terbaik untuk memimpin kami. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo Gali. Terima kasih. Bye, terima kasih. Bye. Terima kasih Romo, sampai ketemu lagi. Matur sembah nuwun Romo, matur sembah nuwun berkah dalem. Monggo